Jadi beberapa orang tua itu berargumen salah bahwa hukuman yang kami berikan di pondok pesantren itu keras, padahal kan semakin pesatnya perkembangan zaman maka hukuman yang kita berikan juga semakin pesat. Tapi di sini penerapan hukuman ini tidak berunsur fisik, maksudnya tidak melukai fisik, tapi di sini kita mengolah mental anak, menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Tapi kita ketahui kembali kan bahwa orang tua zaman dulu sangat ingin dengan pendidikan. Jadi mereka sangat terkejut dengan sistem pendidikan Islam pada saat ini. Halo guys, kembali lagi ke podcast kami yaitu Gudang Ilmu. Dan siang hari ini kami akan kedatangan tamu seorang ustazah dari Pondok Pesantren Al Muhajirin yang tentunya bakal didamping rekan saya yang bernama Helia Arnani. Halo, saya selaku rekan dari podcast Gudang Ilmu akan menyambut kedatangan tamu yang luar biasa dari Pondok Pesantren Al Muhajirin. Terima kasih. Silahkan duduk Ibu. Baiklah, terima kasih. Wah, ini dia tamu luar biasa kita. Di podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, dari Ibu Ravelina. Nah, awalnya perkenalin dulu ya. Saya sebagai pembawa acara di podcast ini bernama Miranda dan ini rekan saya yang bernama Helia. Nah, judul kita pada podcast hari ini Bu, kita akan membahas tentang permasalahan atau hukum yang terjadi di pendidikan Islam pondok pesantren. Nah, Ibu kan seorang ustazah ya dari pondok pesantren. Nah, jadi kita ingin bersharing dan bertanya agar masyarakat tahu ya. Tapi sebelumnya biar penonton podcast kami mengenal Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, halo semuanya, perkenalkan saya salah satu ustazah dari Pondok Pesantren Al Muhajirin. Saya sudah sekitar 2-3 tahun mengajar di Pondok Pesantren dan hari ini terima kasih saya sudah berkesempatan diberikan undangan di podcast Gudang Ilmu untuk sharing-sharing ilmu. Terima kasih. Nah, jadi begini Bu, pertanyaan pertamanya ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di masyarakat luas, dari orang-orang tua santri Ibu sendiri mungkin ya, ada terkadang banyak atau sedikitnya yang protes bahwa yang diberi hukuman itu tidak setimpal, yang tidak sesuai. Nah, menurut Ibu bagaimana cara Ibu menanggapi itu semua? Jadi menurut pengalaman saya kan sudah 2-3 tahun saya di pondok pesantren. Jadi beberapa orang tua itu berargumen salah bahwa hukuman yang kami berikan di pondok pesantren itu keras, padahal kan semakin pesatnya perkembangan zaman maka hukuman yang kita berikan juga semakin pesat. Tapi di sini penerapan hukuman ini tidak berunsur fisik, maksudnya tidak melukai fisik, tapi di sini kita mengolah mental anak, menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Tapi kita ketahui kembali kan bahwa orang tua zaman dulu sangat minim dengan pendidikan. Jadi mereka sangat terkejut dengan sistem pendidikan Islam pada saat ini. Padahal kan upaya tersebut itu memberikan efek jera kepada anak dan membuat pembentukan karakter kepada anak. Nah, berarti dari jawaban yang Ibu berikan kepada podcast kami, Ibu menyimpulkan bahwa orang tua zaman sekarang itu ketinggalan zaman ya, karena seperti kita tahu ya, namanya juga ibu-ibu terkadang tidak bisa menyimpulkan atau apa, tidak bisa mengikuti zaman, tetap mengikuti zamannya dahulu ya. Padahal dunia sekarang sudah mulai berkembang dan sangat modern ya. Benar sekali. Apalagi saat ini media sosial sudah di mana-mana, perkembangan media sosial sudah sangat pesat sekali ya. Tapi seperti yang Ibu lihat kan di media sosial banyak sekali video-video hoax yang tersebar seperti mahasiswa santri yang dipukul, padahal itu hanya sekilas video, tidak full, terpotong, hoax seperti itu ya. Menurut Ibu bagaimana cara Ibu menanggapi itu semua? Kita ketahui kan ibu-ibu zaman sekarang ini sudah mengenal sosmed kan, karena mungkin terbawa dengan masa lampaunya, mereka itu kelihatan seperti
bukannya kita apa kayak norak kan makanya Iya, itu. benar. Jadi menurut saya mungkin pemahaman mereka itu kurang. Kita tahu lagi kan mereka mungkin pendidikannya tidak sampai sekarang kan. Kalau ibu-ibu zaman Iya, benar sekarang sekali. taunya cuma Shopee Iya, kayak gitu kan. TikTok, Padahal sebenarnya informasi terkait sistem pendidikan Islam ini kan sudah semakin mengembang, tapi mungkin karena ibu-ibu tadi kurang pemahaman menggunakan teknologi, jadi akhirnya pemahaman terhadap sistem pendidikan kami di sekolah pun jadi salah paham. Sebenarnya kan semakin pesatnya teknologi, mereka tahu oh begini caranya, tidak salah paham lagi dengan sistem kami tadi. Pernyataan ibu tadi, permasalahan yang sekarang ibu hadapi itu dari kesalahpahaman orang tua tidak bisa menggunakan sosial media dengan baik, seperti itu ya Bu. Ya, benar sekali. Dari penjelasan ibu tadi terkait permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, hukuman seperti apa yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Al-Muhajirin sehingga membuat wali santri salah paham terhadap sistem hukuman tersebut? Baiklah, terima kasih. Jadi hukuman yang kami terapkan pada pondok pesantren itu sebenarnya tidak berat. Tadi kan kita ketahui karena kesalahpahaman. Ada beberapa hukuman yang kami terapkan. Yang pertama, membotakkan santri. Mengapa demikian? Ketika mereka merokok, bolos, jadi kami menerapkan sistem botak. Bukan hanya di pondok pesantren kami saja, di pondok pesantren lain pun juga menerapkan hal begitu. Selanjutnya, ada yang memakai jilbab warna-warni dengan bahan yang sangat panas bagi santriwati yang apabila santriwati ketahuan membawa alat kosmetik atau berpacaran dengan santri. Nah, itu kami terapkan pada santriwati. Nah, selanjutnya juga kami menerapkan hukuman yaitu bersih-bersih pada lingkungan pesantren seperti membersihkan WC atau halaman. Di sini penerapan atau hukuman yang kami berikan itu untuk mengasah mereka kan, bahwa untuk memberikan efek jerah. Kami tidak menyentuh fisik mereka, tapi kan orang tua tadi ada salah paham kan. Selanjutnya ada hukuman berat yang dimana ketika santri atau santriwati membawa alat elektronik atau handphone, ketika 1 kali atau 2 kali itu masih kami teguri, kami ambil, kami sita. Tapi ketika sudah 3 kali ketahuan, maka yang kami lakukan dari pihak pesantren adalah menghempaskan alat elektronik tersebut di umum. Nah, sebelum itu kan mereka sudah tahu konsekuensinya, dan itu kami terapkan pada hukuman agar memberikan efek jerah. Tapi ketika hukuman yang kami berikan kepada santri yang membawa rokok atau merokok di lingkungan pesantren, maka yang kami tindak lanjuti adalah pemanggilan orang tua, dan itu kan sama sekali tidak melakukan kekerasan ya. Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan dari pihak pesantren ya, tapi memang dari anak-anak pesertanya itu yang nakal ya, yang sudah diberi peraturan tapi melanggar. Jadi seperti hukuman itu sebenarnya hal yang wajar ya, agar memberi efek jerah. Namun seperti yang kita tahu ya, namanya ibu-ibu tadi ya, dia salah paham. Terkadang ada anak yang pulang dari pesantren ngadu sama orang tuanya. Ya, mereka tuh kayak salah pemahaman dari anaknya sendiri kan, padahal kami dari pihak pesantren tidak sama sekali menyentuh fisik mereka kan. Kami juga tahu bahwa sekarang berlakunya hukum dan tidak mungkin kami semena-mena pada santri dan santriwati. Ya, tapi kita juga tidak tahu, namanya juga anak-anak ya. Tapi biasanya seperti contohnya ibu melakukan nyuruh bersih-bersih, tapi anak itu nanti dicerita sama orangnya, wah beda, dia dilakukan dipaksa atau apa gitu ya. Tapi ya namanya juga anak-anak, sebagai ustazah mungkin ya harus memaklumi. Seperti itu ya Bu. Ya. Dari penjelasan ibu tadi mengenai permasalahan tadi, saya terfokuskan pada tentang pengempasan misalnya alat elektronik tadi yang ibu sebut, misalnya handphone itu dihempaskan. Apakah dari pihak orang tua dari santriwati ataupun santri itu ada yang menuntut dari sekolah pesantren Al-Muhajirin dan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib? Untuk saat ini alhamdulillah kalau masalah terkait alat elektronik atau handphone, orang tua belum pernah menuntut. Dengan demikian, namun ada kasus seperti kami membotakkan santri, mungkin karena santri tadi memberitahu pada orang tua, jadi terjadinya kesalahpahaman. Ada beberapa kasus pada tahun 2020, ada beberapa orang tua yang datang dan menuntut ke sekolah kami. Nah, terkait kesalahpahaman yang ibu sebut tadi, bagaimana reaksi orang tua santri yang datang ke pondok pesantren dan bagaimana pihak pesantren itu menyikapi hal tersebut?
Baiklah, terkait tersebut, pada kasus tahun 2020 manakala ada wali santri kan yang datang ke pihak pondok pesantren, mereka tuh jadi marah-marah ke pihak kami kan karena kesalahpahaman. Lalu karena takut terjadi keributan di pondok pesantren, jadi kami tuh berkumpul di ruangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, guru BK dan pihak-pihak pegawai yang menerapkan sistem itu memberikan arahan kepada wali santri kan. Jadi kami panggillah itu tadi santri yang bermasalah tadi kan karena melaporkan permasalahan yang tidak akurat kepada wali. Akhirnya kan jadi kesalahpahaman. Jadi kita panggil santri yang kita hukum kemarin dan dijelaskan oleh kepala sekolah dan guru BK bahwasanya kami itu hanya membotakkan kepala, tapi dia memberitahu kepada orang tuanya bahwa waktu kami membotakkan kepala dia itu terjadi luka. Nah, itu kan itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Namun mungkin karena si santri tadi tidak terima, dia sudah membuat salah, kami botakkan, dia mengadu ke orang tua. Jadi akhirnya terjadi kesalahpahaman. Setelah kami rangkum bersama kan, terus kami kasih tahu kepada wali bahwa ini hanya kesalahpahaman dan wali pun menerima hal tersebut dan meminta maaf juga kepada pihak sekolah karena kesalahan yang terjadi kan. Jadi setelah itu kita sudah berdamai dengan pihak wali juga kan, dan santri pun mengakui dan memberitahu bahwa itu hanya sebuah kejengkelan semata dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman tersebut. Namun tidak sampai ke pihak berwajib, cuman kita masih dalam forum di mana di sistem pendidikan sekolah itu tersebut. Oh, jadi begitu ya Bu, atas kesalahpahaman yang terjadi. Iya, tidak terlalu berlarut-larut karena orang tua tadi kan datang dulu ke pihak sekolah kan, bertanya bagaimana bagaimana permasalahan tersebut, tidak langsung ke pihak berwajib. Wah, berarti itu semua pernah terjadi ya, sangat Ya. disayangkan sekali ya. Padahal pondok pesantren sekarang sudah mulai berkembang. Hanya saja kesalahpahaman orang tua antara anak sendiri lah ibarat katanya ya, seperti itu ya Bu. Oke, jadi terkait permasalahan yang Ibu Rafil tadi jelaskan, itu terkait kesalahpahaman menyebabkan wali santri salah paham akibat sistem hukuman yang telah diberikan oleh pihak pesantren dengan santri tersebut. Berarti inti dari permasalahan selama Ibu mengajar itu kesalahpahaman ya Bu ya, antara orang tua, guru dan anaknya sendiri ya Bu ya. Ya, tapi padahal sebelum anak yang mendaftar di pondok pesantren itu sebenarnya pihak pondok pesantren sudah memberitahu ya apa-apa Sudah. saja peraturannya ya. Waktu mereka mendaftar kita sudah memberikan form hukuman apa saja yang dilanggar dan peraturan-peraturan apa saja yang diterapkan di pondok pesantren kami. Berarti itu tidak sepenuhnya salah dari pondok pesantren ya, tapi kesalahan orang tua juga ya. Mungkin orang tuanya lalai membaca atau bagaimana ya. Seperti Ibu tadi harus dimaklumi namanya juga ibu-ibu ya. Tambah lagi apalagi di zaman kita yang sudah modern ini masih banyak sekali ibu-ibu yang kumlot lah ibarat katanya ya, yang ketinggalan zaman gitu ya, yang pendidikannya ini sangat minim gitu ya. Kan zaman dulu sekolah itu tidak begitu penting ya, tapi Ya. sekarang kan dengan berkembangnya zaman sekolah semakin luas ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Bahwasanya sistem hukuman yang dijelaskan oleh Ibu tadi yang di pesantren tersebut itu tidak mengandung unsur kekerasan di dalamnya, seperti sistem pembotakan rambut pada santri, menggunakan jilbab warna-warni untuk para santriwati, ya seperti itu. Nah, berarti sebenarnya hukuman itu tidak keras ya Bu ya. Tidak. Hanya untuk memberikan efek jerah hanya benar saja. sekali. Terkadang ada orang tua yang tidak terima anaknya seperti itu ya. Padahal itu agar anaknya jerah, tidak mengulangi kelakuannya sebelumnya. Dan mungkin kejengkelan santri dan santriwati kepada pihak kami yang memberikan hukuman, jadi terjadilah kesalahpahaman. Ya, apalagi seperti kata Ibu tadi menghempaskan HP. Padahal itu bukan saat ketahuan pertama kali, bukan ya Bu ya. Bukan, Bu. Ketika setelah mendapatkan teguran 3 kali baru disita, lalu jika masih ketahuan baru dihempaskan. Tapi terkadang banyak sekali orang tua yang tidak terima. Katanya seperti ini HP dia yang beli, kenapa harus dipecahkan ya? Padahal dari awal Ibu sudah memberitahu bahwa siapa yang ketahuan membawa HP akan tahu ya akibatnya apa, seperti itu ya Bu ya. Nah, sekian sudah podcast dari kami. Terima kasih kepada Ibu Rafel yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan wawasan terkait permasalahan sistem hukum dari Pondok Pesantren Al Muhajirin.
Wah, tidak terasa ya Bu ya, sudah banyak waktu yang kita lewati. Apalagi Ibu berbagi berbagai ilmu yang sangat bermanfaat. Bahkan kami juga ada yang tidak tahu sebelumnya jika di pesantren itu ada yang terjadi seperti itu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Rafel telah menyempatkan waktunya datang di podcast Segudang Ilmu ini. Semoga apa yang Ibu beri ini sangat bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat bagi penonton-penonton kami ya Bu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya juga berterima kasih kepada podcast Segudang Ilmu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir dan sharing-sharing mengenai permasalahan yang ada di pesantren. Dan ini sangat penting bagi kami para pendidik bahwa pemahaman yang seperti itu sering terjadi dan kami sangat memaklumi dengan cara penilaian kami dan potensi yang kami berikan. Terima kasih. Sekian ya Bu ya, terima kasih telah menyempatkan hadir. Maaf jika kami telah mengganggu waktu Ibu atau Ibu telah meluangkan waktu sedikit sini ya Bu ya. Kami tutup, mungkin itu yang hanya bisa kami sampaikan ya Bu ya. Sekian bagi penonton podcast Segudang Ilmu itu, mungkin hari ini kami memberikan ilmu yang sangat banyak ya dari Ibu Rafel. Jadi di podcast kami ini ada jargon ya Bu, jika Ibu tidak keberatan Ibu bisa mengikutnya ya Bu, siapa tahu kita bertemu di lain hari gitu ya Bu. Jadi jargon kami itu, jika kami menyebut podcast Segudang Ilmu, Ibu menjawab literasi bangsa. Betul itu ya Bu ya, bisa kita mulai ya Bu ya? Bisa, ayo. Podcast Segudang Ilmu, literasi bangsa. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya.